Jadi di video saya kali ini saya akan coba sharing cara instalasi OpenWRT di Mikrotik RB750GR3 yang nantinya Mikrotik ini akan saya gunakan untuk tunneling. Karena durasi dari video ini akan panjang, jadi kalian bisa langsung loncat ke waktu yang saya sediakan di kolom deskripsi. Sebelum masuk ke tahap instalasi, saya juga akan coba sebutkan beberapa alat pendukung yang saya gunakan dalam proses instalasi. Untuk bahan pertama, di sini saya menggunakan obeng kecil untuk menekan tombol reset agar Mikrotik booting ke RAM disk. Dan untuk yang kedua, saya menggunakan kabel Ethernet atau kabel UTP yang digunakan untuk menghubungkan PC ke Mikrotik. Dan untuk yang ketiga, di sini saya menggunakan software yang bernama TinyPXE Server. Jadi software ini saya gunakan untuk memasukkan file OpenWRT ke RAM disk Mikrotik agar Mikrotik booting melalui file ini. Dan untuk yang keempat, di sini saya menggunakan Winbox. Jadi Winbox ini saya gunakan untuk membackup lisensi Mikrotik. Dan ada juga file image dari OpenWRT. Di sini filenya ada dua, RAM disk dan squash. Nah, untuk versi yang saya gunakan adalah versi 21.02. Karena di versi ini untuk package PHP7 masih tersedia di repository. Yang dimana di versi 2203 PHP7 sudah digantikan dengan PHP8. Dan PHP7 ini digunakan di beberapa package tunnel sebagai contoh Libernet dan Xderm yang masih menggunakan PHP7. Jadi untuk kalian yang masih menggunakan aplikasi tunnel tersebut, ada baiknya menggunakan versi 21.02 ini. Tetapi untuk kalian yang hanya menggunakan seperti OpenClass, kalian bisa menggunakan versi 2203. Untuk bahan yang terakhir di sini saya menggunakan kartu SD. Kartu SD ini saya gunakan untuk extrude, jadi penyimpanan tambahan, karena kita tahu untuk Mikrotik seri ini memori internalnya hanya berukuran 16 MB. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ke proses instalasi. Untuk langkah pertama, saya akan coba melakukan backup lisensi router OS. Di sini saya akan buka aplikasi Winbox-nya. Dan untuk firewall, kita izinkan atau allow. Setelah itu saya klik di tab Neighbors, lalu klik refresh sebentar. Untuk kabelnya akan saya hubungkan terlebih dahulu. Setelah terdeteksi, kita login. Di menu saya akan masuk ke setting, lalu klik license dan pilih export. Kemudian simpan di folder yang menurut kalian cukup aman. Setelah proses backup selesai, kabel Ethernet tidak saya cabut karena saya akan melakukan konfigurasi IP statik di network adapter. Untuk caranya bisa ketikkan di kolom pencarian Control Panel, lalu masuk ke network dan pilih sharing center. Setelah itu klik connection dan pilih property, lalu klik dua kali di IP versi 4. Dan di sini IP statiknya saya menggunakan 192.168.1.10 agar sama dengan IP defaultnya dari OpenWRT. Saya akan langsung melakukan proses instalasi. Jadi saya akan langsung membuka dan menjalankan aplikasi TinyPXE. Masukkan untuk file OpenWRT yang bernama initram. Ini tergantung di mana kalian meletakkan file tersebut. Kalau saya di drive D ya. Setelah memilih filenya, pastikan untuk band IP di checklist. Setelah itu klik online
dan allow firewall. Untuk mikrotiknya akan saya matikan terlebih dahulu ya, dan sambungkan kabel Ethernet yang dari PC ke mikrotik port nomor 1 atau port internet sambil menekan tombol reset, lalu hubungkan jack adaptornya ya. Lepaskan tombol jika terdengar suara beep atau di aplikasi Tiny PXE ada beberapa aktivitas. Dan setelah lampu dari USR mikrotik berhenti berkedip, kabel Ethernet akan saya cabut dan saya pindahkan ke port mikrotik nomor 2. Setelah itu masuk ke browser dan masuk ke halaman web kunci. Kita akan melakukan flash ulang file OpenWrt ke memori internal, karena firmware yang baru diinstal lewat Tiny PXE itu hanya bersifat sementara dan hanya di load ke memori RAM. Jadi ketika kalian reboot atau dihidupkan ulang mikrotiknya, firmware ini akan balik lagi ke router OS. Arahkan ke flash image dan pilih firmware OpenWrt yang bernama Squasys Upgrade. Untuk keep setting saya unchecklist saja karena memang belum melakukan konfigurasi sedikit pun di firmware ini. Saat proses flashing, jangan pernah mematikan atau mencabut kabel Ethernet. Tunggu saja sampai proses selesai dan halaman dari web akan otomatis terrefresh. Oke, selanjutnya saya akan coba tunjukkan cara konfigurasi untuk extrude di OpenWrt. Oke, kita langsung ke tahap selanjutnya, yaitu proses partisipasi kartu memori. Dan untuk partisipasinya saya bagi menjadi dua. Yang pertama untuk swap dan yang kedua untuk rootnya itu sendiri. Sebenarnya caranya cukup gampang, kalian tinggal format aja partisipasi sesuai dengan tipenya. Misalkan untuk swap ya pilih Linux swap gitu, dan untuk root pilih ext4, udah itu aja. Dan untuk software yang digunakan, kalau di Linux enak sih pakai Gparted, atau kalian juga bisa mengkonfigurasinya melalui HP. Tetapi di sini saya menggunakan software Pak Tani ya, makanya nggak saya sebutkan juga di awal video. Untuk proses partisipasi microSD sudah selesai dan kita masuk ke tahap instalasi package agar si microSD ini bisa dibikin extrude. Nah, di sini saya menginstalnya secara manual ya. Jadi nggak pakai WinSCP atau nggak pakai yang lain, karena untuk base firmware ini kecil ya. Jadi belum ada package seperti SFTP dan OpenSSL. Untuk cara instalasinya, kalian tinggal masuk ke sistem, lalu pilih software,
lalu install sesuai dengan nomor urut. Untuk file yang saya ubah namanya menjadi ada nomor urutnya gitu di depannya, itu sengaja agar meminimalisir terjadinya kesalahan ketika proses instalasi. Dan jika package telah terinstall semua, kalian bisa langsung mereboot atau menyalakan ulang mikrotik kalian. Gunanya agar kernel meload package yang telah kita install, karena kan yang kita install adalah bagian dari kernel. Setelah mikrotik menyala kembali, masukkan kartu memori dan masuk ke sistem. Lalu pilih mount point, lalu scroll ke bawah. Dan di menu mount point saya pilih add untuk menambahkan. Untuk menu entry saya pilih enable, dan untuk UID-nya saya akan memilih partisipasi yang telah dibuat tadi dengan ukuran 3,2 GB sebagai informasi tambahan. Untuk memori internal mikrotik di kernel itu terbaca sebagai /dev/mtd, dan untuk kartu SD atau kartu memori terbaca sebagai /dev atau mmc blk. Dan untuk mount point pilih overlay. Untuk settingan yang lainnya bisa dibiarkan saja setelah default, lalu klik save. Dan untuk swap RAM sama, kita enable dulu, lalu pilih partisipasi swap yang telah dibuat. Dan sebagai informasi, untuk swap setelah penyimpanan diganti ke kartu memori, kemudian kita reboot, maka harus di enable ulang. Ini disebabkan karena saat ini konfigurasi yang kita buat akan tersimpan di memori internal. Jadi setelah diganti ke kartu SD, semua konfigurasi dan semua package yang telah diinstal akan kembali ke awal. Kemudian kita pilih save and apply. Nah, sebagai bukti saya akan melihat dulu ya memori yang sekarang sedang digunakan oleh sistem, dan nanti akan saya bandingkan ketika sudah di reboot. Di sini perangkat sudah menyala kembali dan saya cek untuk penyimpanan sudah pindah ke kartu SD ya. Jadi saya akan menginstal lagi beberapa package yang dibutuhkan. Jadi jika kalian ingin mengaktifkan swap, bisa mengulangi lagi langkah yang barusan dengan menginstal package block mount. Karena package yang diinstal lumayan banyak, jadi di sini saya akan menginstal SFTP server agar bisa menyalin file package ke mikrotik ya melalui WinSCP. Dan untuk instalasinya di sini saya akan menggunakan CMD untuk meremote mikrotik melalui SSH. Dan saya akan menginstal aplikasi yang dibutuhkan untuk SFTP server. Di sini udah ada urutannya, tinggal diikutin aja. Kalau dua sudah terinstall, defense-nya baru kita install SFTP-nya. Selanjutnya saya akan buka aplikasi WinSCP. Jadi saya akan menyalin semua file IPK atau file package dari komputer ke mikrotik. Dan untuk informasi tambahan ya, untuk tampilan di WinSCP itu yang sebelah kiri itu adalah file yang ada di komputer kita. Dan jadi kalau yang untuk sebelah kanan itu untuk file yang ada di mikrotik atau di OpenWrt yang kita remote ya. Jadi nanti di
copy semua file yang ada di sebelah kiri dan salin ke sebelah kanan. Dan ketika semua sudah tersalin, di sini saya akan langsung buka aplikasi CMD-nya atau bisa disebut command prompt. Kita akses melalui SSH dengan mengetikkan SSH terus nama nomor IP. Nah, ketika ada pertanyaan fingerprint kita pilih yes saja. Udah masuk, kita cek ulang dengan perintah ls. Untuk cara instalasinya di sini cukup mudah, kalian tinggal mengetikkan opkg install tanda bintang titik tanda bintang. Di sini itu untuk menginstal semua file yang berjenis IVK. Lalu tambahkan force defense agar jikalau ada package yang membutuhkan defense tapi defense-nya tidak ada, otomatis di skip. Nah, di sini sudah ada error di USB utility, gak apa-apa. Di sini saya akan langsung reboot atau menyalakan ulang melalui SSH. Nah, jadi kalau misalkan saat reboot kan kita nggak tahu tuh prosesnya udah sampai mana. Jadi ini mikrotik udah nyala apa belum, kita juga bisa mengetikkan PIN lalu nomor IP. Di sini juga bisa membaca kalau si mikrotiknya itu udah nyala apa belum. Kalau di sini terbacanya belum ya, unreachable atau RTO. Dan biasanya kalau mikrotik udah terbaca itu tulisannya ada TTL64 atau apa gitu, saya juga lupa lagi. Coba saya cek sekali lagi apakah sudah hidup. Coba melakukan ping ulang ya. Nah, contoh di atas adalah ketika mikrotik telah hidup. Kita masuk ke browser, dan di browser kita masuk ke halaman OpenWrt atau halaman Luci. Dan jangan lupa untuk menyalakan modemnya ya. Di sini saya akan menggunakan modem USB. Jadi colokin ke port USB. Nah, untuk cara ngecek connect apa enggaknya, kita masuk ke kernel log di status ya. Atau bisa menggunakan SSH, bisa di CMD atau di terminal kalau di Linux. Kita ketikkan SSH login terus ketikkan DMSG. Kalau dilihat dari sini kan ada USB udah terbaca ya, CDC Ethernet, maksudnya udah terbaca sebagai itulah, saya lupa lagi namanya. Saya akan hapus dulu IP versi 6 dari WAN. Di sini saya akan menambahkan interface ya. Saya namain dengan modem, protokolnya DHCP client. Dan untuk device-nya di Ether 1 yang warna colokannya agak abu-abu ya. Baru create interface, masuk ke advance, checklist force link. Untuk di firewall kita pilih WAN, jadi sebagai akses internet ya. Sudah semua, kita pilih save, lalu save dan apply. Tunggu sampai konfigurasinya selesai. Nah, udah selesai ya, udah kebaca nomor MAC address-nya dan IP-nya juga udah kebaca. Nah, udah kebaca kan 8.01. Coba saya akses modemnya. Nah, error. Sebentar, kok error itu? Saya salin aja IP yang dari sini, mungkin saya salah ketik. Masih error. Oh maaf, sebelumnya untuk IP statik yang pertama saya setting untuk instalasi itu ternyata belum saya ganti ke DHCP lagi ya. Jadi solusinya cukup dibalikin aja, dihapus IP statiknya karena ini mengganggu.
Tapi sebelumnya di sini saya akan coba masuk menggunakan handphone, jadi USB-nya saya pakai HP aja agar bisa lebih lancar ya, karena memang modem ini juga sebenarnya nggak ada kuotanya karena statusnya udah saya tunnel di HP ya. Jadi coba nanti saya masuk lewat HP aja untuk akses internetnya. Oke, jadi saya di sini akan bikin interface baru ya untuk USB Ethernet. Saya namain dengan USB Ether, salah nggak bisa gitu, pakai slash USB tethering. Untuk protokolnya sama, masih DHCP client, dan untuk device karena menunya nggak ada ya sini, kita ketikkan aja USB 0 karena posisi HP-nya belum saya colokin. Kita create interface, save. Oh lupa, untuk masuk ke advance, untuk force link-nya di checklist dan firewall-nya pilih one, lalu save kembali, lalu save dan offline. Bisa dilihat belum terbaca ya, coba saya colokkan terlebih dahulu untuk HP-nya. Dan untuk di HP-nya settingannya, kalau di saya kan setiap nyolokin USB itu ada notif gitu, mau dipakai untuk file manager, untuk USB tethering, untuk MIDI atau ngecas saja. Kalau di Samsung ada pengaturannya langsung di notif di atas, kalau di HP-HP lain mungkin kurang tahu ya. Sini sebelum kita refresh dulu, tunggu sebentar. Nah udah kebaca ya dari alamat MAC address-nya. Saya masuk coba tes. Ini IP statiknya belum saya ganti ya, masih lupa dan ternyata lupa lagi. Saya hapus atau kembalikan. Caranya masuk kontrol panel, masuk lagi ke network, lalu network and sharing center, masuk lagi ke koneksi, pilih property dan klik 2 kali di protokol versi 4. Kita pilih otomatis, oke, dan close. Di sini seharusnya udah bisa ya. Coba saya refresh dan udah masuk ya, udah bisa. Dan saya coba masuk ke software, ke sistem ya, coba melakukan update list. Dan di sini saya akan melakukan atau install package tunnel ya, kayak Hibernate, XM gitu. Yang belum tahu cara instalasinya cukup gampang sebenarnya, tinggal tambahin aja repo di my opkg repo. Masuk di GitHub-nya, ini kurang tahu ya GitHub punya siapa ini. Kita masuk aja, ini juga lagi loading. Kita scroll ke bawah. Untuk cara gampangnya kita salin yang bagian terminal ya. Nah yang ini biar otomatis, tinggal copy paste. Kita masuk ke software udah ya. Sini saya coba update lewat CMD aja. Kok error. Oh maaf belum masuk ke OpenWR ternyata. Kita paste ulang dan melakukan update ya langsung. Ini loading ya, jadi dia namain, habis itu diupdate lagi listnya gitu yang ada di
Repo tuh aplikasi apa aja, tergantung kecepatan internet sih. Kalau cepat dia bisa lebih cepat, kalau lama kecepatan internetnya ya makin lama. Oke, udah ada, kita refresh yang di halaman web. Coba saya ketikkan untuk Libernet. Nah, udah ada ya. Kalian bisa langsung install, tapi saya mau installnya lewat SSH, jadi kalaupun ada error ketahuan. Dan proses instalasi ini kan karena butuh mendownload dulu ya, jadi tergantung kecepatan internet dari yang kalian punya sih. Kalau punya saya kan karena emang gak ada kuota, jadi itulah paketan link di HP, habis itu dipakai di sini, jadi agak lama. Jadi video ini akan saya percepat ya, biar gak terlalu lama. Dan untuk instalasi Libernetnya sudah selesai ya. Di sini saya akan coba refresh dan masuk lagi ke software. Udah di software. Saya akan install terminal atau TTYD. Jadi kalau misalkan mau meremote secara SSH, saya nggak harus pakai CMD gitu ya. Jadi bisa ada secara interface di Luci-nya. Saya masuk ke CMD dan installnya lewat CMD dulu ya. Dan untuk aplikasi terminalnya sudah terinstall ya. Jadi di sini saya akan coba menghapus cookie dari halaman Luci agar saya tahu kalau dua package yang tadi saya install, yaitu Libernet sama terminal, itu sudah ada gitu di menu ini. Jadi tidak harus logout, karena nanti juga logout otomatis. Setelah di remove, kita login ulang ya, langsung masuk ke service, dan ini untuk terminal dan Libernetnya sudah terinstall. Jadi saya coba masuk ke Libernet, dan Libernet pun sudah ada ya. Di sini terdeteksi di Singapura. Saya coba masuk ke terminal, coba login, masukin root, dan sudah terinstall juga, udah normal. Jadi untuk paket yang lain juga gampang, tinggal diinstal aja gitu. Kalau misalkan kalian pengen install OpenClass, masuk aja ke software sini, ketikan atau Xderm gitu, atau yang lain-lain. Karena pada dasarnya intinya sih kita kan udah install udah masang repo-nya ya, yang tadi di GitHub. Jadi kalaupun mau install apa-apa ya udah ada di sini, yang biasa dipakai di STB atau di apa itu udah ada di sini semua. Dan kalau untuk Libernet, yang Libernet bin itu Libernet asli, dan Xderm bin juga sama. Kalau Xderm yang di repo ini, kalau coba saya ini tuh, jadi dia udah di mod dari Bang Helmi ya. Libernet juga sama. Itu mengapa tampilan dari Libernet dan Xderm ini agak sedikit berbeda. Mungkin kalau ada salah kata atau salah tahap mungkin, atau salah instalasinya, bisa sedikit dikasih tahu. Mungkin ada saran juga.
dari yang lain buat saya agar video selanjutnya bisa lebih baik. Dan untuk proses penginstalannya semua udah beres ya sampai sini. Kalian juga udah bisa pakai untuk Starlink atau apa gitu. Jadi sekian video dari saya, mungkin bisa bermanfaat bagi kalian, bisa jadi bahan pelajaran juga. Dan saya berharap untuk pengguna open source dan secara teknis orang kita sebagai orang Indonesia itu jumlahnya udah lebih banyak, biar nggak kalah sama negara-negara tetangga gitu kan. Oke, sekian, terima kasih dan assalamualaikum.